Kalau dia tidak tahu bagaimana dia bisa bersyukur ya? Iya betul itu Pak, betul. Iya, menarik, menarik. Jadi sebenarnya kesadaran itu harus dilakukan dari hal yang paling kecil Pak. Iya. Ya, pada saat kita mandi, kita sadar bahwa air itu sedang bersentuhan dengan badan kita. Iya. Pada saat kita makan, kita sadar bahwa nasi itu masuk ke dalam mulut kita. Jadi kita semuanya hidup di dalam kesadaran. Kalau kita sudah terlatih, pada saat pikiran kita sudah mulai yang negatif, kita akan langsung sadar, pikiran saya sudah mulai tidak benar. Nah, kita bisa sadar seperti itu, Pak. Itu menarik ya, Elingers. Jadi karena ini juga sejurus ya dengan apa yang Elingers mungkin sering dengar di channel ini, bahwa Eling itu urgent ada di dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Karena mungkin Pak Nandes setuju dengan saya, kalau ada tindakan yang berangkat dari Eling pasti akurat ya. Dia nggak mungkin mau mengotori lingkungan, dia nggak mungkin merusak pohon, begitu ya. Ya. Nah, jadi Elingers, sekarang kita tahu bahwa kita perlu bertaubat dalam pengertian kita menyadari tindakan-tindakan kita yang gelap tanpa kesadaran itu telah berakibat pada musibah. Tapi kita nggak bisa lari ke masa lampau menyesali, hanya saja menyesali gitu. Karena itu tidak akan kembali. Yang bisa kita lakukan tadi menurut Pak Nandes adalah memperbaiki diri. Ya, hidup di dalam kesadaran setiap hari. Nah, ini ada saudara-saudara kita yang tadi ya saya katakan malah jatuh frustasi. Tapi saya dengar malah kegiatan ekonomi dari Kampung Kasih yang Pak Nandes pimpin ini justru tidak mengalami satu kesurutan yang berarti ya. Wah, sebelumnya kita mungkin harus bersyukur dulu Pak ya. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena saya mempunyai satu keyakinan Pak, kalau misalnya kita di dalam niat yang baik, tentu alam semesta itu mendukung kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu karya itu bukan memikirkan diri sendiri, tapi karya itu kita bisa untuk kita kontribusikan kepada orang banyak, tentu karya ini bukan menjadi milik kita pribadi lagi Pak. Sehingga karya ini milik orang banyak. Sehingga kalau misalnya satu karya yang berhubungan dengan orang banyak, kita sangat yakin dan percaya pasti mendapatkan dukungan dari alam semesta. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan bahwa ini bagaimana, tetapi ini tentu kembali lagi kepada kita bersyukur kepada pencipta kita. Niat baik tadi ya. Jadi ini ada, saya menggarisbawahi tadi kata-kata Pak Nandes penting banget. Bahwa kalau ada niat yang baik, maka tindakan atau karya kita itu bukan menjadi milik kita, tapi milik kehidupan ini. Dan ketika ini sudah menjadi milik kehidupan ini, alam juga akan memberikan dukungan selalu. Seperti itu ya Pak Nandes. Selama 10 tahun ini itu yang saya rasakan Pak, saya rasakan sendiri. Iya, Elingers mesti lihat bisnis atau kegiatan ekonomi di Kampung Kasih ini bukan ingin berbicara soal lebih, tetapi malah pabrik ini baru saja di launching yang baru ya. Artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa, sementara kita dalam keadaan yang kita semua rasakan. Nah, menurut Pak Nandes mungkin ini adalah bagian dari sokongan alam karena ada niat yang tepat mungkin ya. Nah, apa pesan Pak Fernandes untuk saudara-saudara kita yang di luar, yang sementara merasakan benar dampak dari keadaan pandemi ini secara ekonomi? Oke. Yang pertama adalah kita harus menerima bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Ya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah apa hasil yang telah kita lakukan. Ya. Jadi tidak ada hal yang terjadi itu secara kebetulan Pak. Jadi kalau dalam Buddhisme itu istilah semuanya itu ada hukum karma yang berlaku. Apa yang telah kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga pada saat kita sedang menerima yang misalnya yang tidak baik, yang negatif ini, kita harus mempunyai kemampuan untuk menerima. Banyak orang punya kemampuan untuk menerima kesuksesan, tetapi tidak banyak orang bisa mempunyai kemampuan untuk menerima kegagalan. Jadi sebenarnya hidup dalam kesadaran itu tidak peduli kita sukses, tidak peduli kita gagal, hati kita itu punya kemampuan untuk menerima. Sehingga seperti filosofi air tadi Pak, apapun yang diberikan,
kita bisa terima. Hmm. Jadi air itu mau dicampur ke kopi jadi hitam, mau dicampur ke teh jadi coklat, dia juga tetap terima. Jadi kita harus mampu menerima, kita tetap belajar dari air, kita mampu menerima semua apapun yang terjadi ke dalam diri kita. Sehingga kita belajar dari filosofi air tersebut. Nah, kemampuan menerima itu dari mana asalnya? Tentu harus ada, kita sebut mungkin dalam bahasa itu kebangkitan spiritual, Pak ya. Harus ada spiritual yang sudah terbuka juga, Pak. Harus melalui kebangkitan spiritual ya. Harus kita banyak melewati pelatihan-pelatihan. Kemudian kita juga mungkin lebih doa yang lebih khusyuk. Kemudian kita juga mungkin dalam Buddhisme ada meditasi. Ya semua itu harus kita lakukan. Dengan demikian kita sudah terbiasa, Pak. Luar biasa. Elingers, banyak hal yang masih saya ingin gali dari Pak Fernandes, tapi lain kali ya, lain waktu ya. Waktunya memang kita sudah tidak memadai. Kita akan sambung di lain waktu, menggali lagi dari orang-orang hebat ini, Pak Sumartona dan Pak Fernandes, yang memimpin Kampung Kasih di Ciapus ini, desa apa? Desa Jami ya, Desa Jami, ya, Kampung Jami sebenarnya ya. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Fernandes, Pak Nandes, Elingers, ikuti terus obrolan kita. Nanti kita akan gali lagi tentang komunitas Pak Nandes dan Pak Tono, yaitu Wadah Ketuhanan. Kita akan gali lagi kearifan-kearifan yang ada di dalam komunitas ini, sehingga kita dapat belajar, dapat hidup seperti yang Pak Nandes sampaikan, berkesadaran di kala apapun. Terima kasih, Elingers. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita pamit ya Pak Nandes. Terima kasih. Assalamualaikum.